Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safaura Mesya dari kelas 2024E dengan NIM 240406741181. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis gaya kepemimpinan dan teori kepemimpinan dari tokoh Tri Risma Harini. Ibu Tri Risma Harini merupakan wali kota Surabaya yang menjabat pada tahun 2010 hingga tahun 2015, lalu menjabat lagi pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Sebelum beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya, beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau DKP Kota Surabaya dan menjadi Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya atau Bapeko hingga tahun 2018. Jadi pada masa jabatannya, Ibu Tri Risma Harini membangun taman-taman kota sebagai pembugaran Taman Bungkul di Jalan Raya Darmo dengan memilih konsep All-in-One Entertainment Park, Taman di Bundaran Solok, Taman Bundaran Undaan, dan Taman di Bawean serta beberapa tempat lainnya yang dahulu mati tetapi sejak diubah oleh Bu Risma menjadi banyak pengunjung ya. Masyarakat Surabaya itu menjadi berkunjung di situ karena menjadi asri. Selain itu, beliau juga membangun jalur pejalan kaki dengan konsep yang modern di sepanjang Jalan Basuki Rahmat hingga ke Jalan Tunjungan, lalu Blauran dan Panglima Sudirman. Lalu, setelah menjabat menjadi wali kota Surabaya, beliau dipilih oleh mantan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju yang menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dari dana bansos COVID-19. Beliau menjabat sebagai Menteri Sosial dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Jadi kira-kira apa ya gaya kepemimpinan Ibu Tri Risma Harini? Jadi menurut saya, setelah saya analisis, gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Ibu Risma yaitu gaya kepemimpinan karismatik dan gaya kepemimpinan otoriter. Apa sih gaya kepemimpinan karismatik itu? Jadi gaya kepemimpinan karismatik merupakan gaya kepemimpinan yang dapat menarik massa karena citra atau daya tarik pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sedangkan gaya kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang memusatkan kekuasaan pada dirinya untuk menyelesaikan tugas, membuat keputusan sepihak, dan membatasi inisiatif. Jadi, Ibu Tri Risma Harini merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai wali kota dan juga wanita pertama yang terpilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Beliau tuh membuktikan kalau menjadi pemimpin itu tidak memandang dari gender, baik laki-laki atau perempuan itu bisa loh menjadi pemimpin. Selama menjabat sebagai wali kota, beliau itu dikenal menjadi seseorang yang disiplin banget dan tegas. Anakmu mau tak kasih ini? Kalau itu kena adikmu ya apa? Kena anakmu gimana? Nah, kalian masih ingat nggak tahun 2014 di Taman Bungkul itu ada sebuah kasus yang dimana ada kasus bagi-bagi es krim gratis oleh PT Unilever Indonesia di Taman Bungkul. Jadi yang membagikan sekitar 10.000 kalau nggak salah 10.000 es krim gratis, dan pada saat itu pembagiannya di Taman Bungkul. Dan pada saat itu juga banyak sekali warga Surabaya yang datang ke Taman Bungkul untuk mendapatkan es krim gratis tersebut. Tetapi dengan adanya banyak warga tersebut, itu tanaman-tanaman yang ada di Taman Bungkul akhirnya rusak. Taman-taman di situ diinjak-injak oleh warga Surabaya. Akhirnya secara cepat Bu Risma itu datang ke lokasi dan menegur pihak atau panitia yang mengadakan acara tersebut. Nah, akhirnya PT Unilever Indonesia itu siap bertanggung jawab atas semua biaya kerugian yang dialami oleh pemerintah Kota Surabaya. Setelah saya analisis, jadi Bu Risma ini mengadopsi teori kepemimpinan yaitu teori perilaku. Jadi, teori perilaku sendiri itu memiliki ciri-ciri seperti mengambil keputusan dengan cepat, memberikan instruksi dan delegasi, komunikasi, disiplin, dan menyelesaikan konflik. Jadi setelah kasus Taman Bungkul tadi sudah dibuktikan ya bahwa Bu Risma itu langsung datang ke lokasi dan segera menyelesaikan konflik tersebut dengan cepat.
dan langsung menegur pihak yang membuat acara tersebut. Nah, selain itu, saat dilantik menjadi Menteri Sosial, beliau itu juga dikenal sebagai dengan kebiasaannya yang belusukan atau datang langsung ke lapangan pada saat ia bekerja. Jadi, beliau itu mengunjungi tunawisma di Jakarta, seperti di kawasan Pasar Baru dan kolong jembatan dengan tujuan untuk memetakan masalah sosial dan menawarkan solusi seperti tempat tinggal yang layak. Alasan saya memilih Ibu Tri Risma hari ini karena beliau merupakan wali kota perempuan pertama di Indonesia. Meskipun beliau perempuan, beliau benar-benar memiliki sikap yang tegas dan disiplin. Nah, pada masa jabatannya Ibu Risma, saya itu waktu itu masih berada di bangku sekolah dasar ya, kira-kira sampai bangku SMP. Jadi pada saat itu saya merasakan betapa asrinya Taman Bungkul dan betapa asrinya kota Surabaya. Jadi saya sangat suka dulu pergi ke tengah kota. Jadi itulah alasan mengapa saya memilih Ibu Tri Risma hari ini. Jadi kesimpulannya, Bu Risma merupakan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan karismatik dan otoriter. Selain itu, setelah saya analisis, teori kepemimpinan yang cocok dari model kepemimpinan Ibu Risma adalah teori perilaku. Dari kisah Bu Risma, kita dapat melihat bahwa perempuan juga bisa loh menjadi pemimpin. Kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kinerja yang ditunjukkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.